Halo semuanya, semangat pagi. Perkenalkan, saya Maria Emi dari Universitas Siber Asia. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah ekonomi makro. Nah, untuk tugas presentasi saya ini, saya mengambil tema perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Jadi, perekonomian terbuka atau open economy adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi, dan pengetahuan teknis dan migrasi tenaga kerja. Nah, kemudian perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor ini meliputi 4 sektor penggiatnya, yaitu yang pertama adalah konsumsi rumah tangga atau household sector. Lalu kemudian ada investasi atau perusahaan atau fund sektor. Lalu yang ketiga ada pemerintah atau government sektor. Lalu sektor yang terakhir, yang keempat, yaitu perdagangan internasional atau foreign sektor yang meliputi kegiatan ekspor dan impor. Nah, kemudian untuk sektor rumah tangga, yaitu terdiri dari individu-individu yang homogen. Lalu hubungannya dengan perusahaan adalah rumah tangga memberdayakan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan penghasilan berupa gaji atau upah, lalu kemudian melakukan pembelian barang untuk konsumsi. Lalu hubungannya dengan pemerintah adalah hubungannya dengan pemerintah yaitu setelah mendapatkan penghasilan berupa gaji, bunga, upah, dan lain-lain, lalu rumah tangga kemudian menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah. Lalu hubungannya dengan luar negeri. Hubungannya dengan luar negeri yaitu mendapatkan impor barang dan jasa dari luar negeri sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, yang kedua adalah perusahaan. Perusahaan yaitu gabungan unit kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, hubungannya dengan rumah tangga yaitu perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Lalu kemudian memberikan penghasilan tersebut kepada sektor rumah tangga dan kemudian hubungannya dengan pemerintah. Hubungannya dengan pemerintah yaitu perusahaan menjual produk barang atau jasa, kemudian perusahaan membayar pajak pada pemerintah. Lalu hubungannya dengan luar negeri yaitu perusahaan melakukan impor atas barang dan jasa. Yang ketiga, sektor pemerintah. Sektor pemerintah itu sebagai pembuat dan pengatur kegiatan masyarakat dan bisnis. Nah, hubungannya dengan rumah tangga yaitu pemerintah memberikan setoran pajak. Lalu, hubungannya dengan perusahaan yaitu pemerintah mendapatkan setoran pajak. Nah, dan pemerintah membeli produk perusahaan menggunakan dana anggaran belanja. Nah, kemudian, hubungannya dengan luar negeri. Hubungan dengan luar negeri yaitu pemerintah mendapatkan pajak dari dunia internasional. Dan yang keempat adalah sektor luar negeri. Nah, sektor luar negeri atau perdagangan internasional ini menciptakan terjadinya arus barang dan jasa serta faktor produksi. Hubungannya dengan rumah tangga yaitu dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk rumah tangga, sedangkan hubungannya dengan perusahaan adalah dari luar negeri mengekspor produknya ke perusahaan. Nah, kemudian untuk lebih memahami perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka ini, kita mendalami dengan contoh soal. Jadi untuk contoh soalnya di sini diketahui yaitu nilai C-nya 200 ditambah 0,6 YD dan investasinya itu yaitu 45, nilai pengeluaran pemerintah atau G-nya 30, pajaknya 10, subsidinya 8, ekspornya 22 dan impornya 5. Nah, di sini yang ditanya atau dimintai yaitu mencari nilai Y-nya atau tingkat keseimbangan konsumsi atau pendapatan nasional. Kemudian di sini ada nilai konsumsinya, yang C adalah nilai saving. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan atau soal tersebut kita masuk ke persamaan yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Tapi sebelum masuk ke persamaan tersebut kita harus mencari tahu dulu nilai YD-nya. Nah, dalam perekonomian 4 sektor, untuk mencari tahu nilai YD, rumusnya adalah Y dikurang TX ditambah TR. Jadi YD sama dengan Y dikurang 10 ditambah 8, 10-nya itu pajak dan 8 adalah subsidi, nilai subsidinya.
Jadi di sini kita temukan hasilnya yaitu YD sama dengan Y-2. Nah, kemudian kita masuk kepada penyelesaian. Jadi untuk pertanyaan anak di sini yang ditanyakan adalah tingkat keseimbangan pendapatan nasional atau disimbolkan dengan Y. Jadi untuk Y persamaannya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Jadi Y-nya sama dengan C-nya adalah 200 ditambah 0,6 YD. Untuk Y-nya sama dengan 45. Untuk pengeluaran pemerintah atau G-nya 30 ditambah X dikurang M sama dengan 22 dikurang 5. Jadi Y sama dengan 200 ditambah 0,6. Jadi karena tadi nilai YD-nya sudah diketahui yaitu Y-2 ditambah 75 hasil dari penjumlahan antara 45 ditambah 30 ditambah 17 yaitu hasil pengurangan ekspor dikurang impor yaitu 22 dikurangi 5. Jadi Y sama dengan 292 yaitu akumulasi penjumlahan dari 200 ditambah 75 ditambah 17. Jadi Y sama dengan 292 ditambah 0,6 Y dikurangi 1,2. 0,6 Y dikurangi 1,2 ini didapatkan dari hasil perkalian antara 0,6 dikali Y-2. Nah, karena di sininya positif, setelah dipindahkan ke kiri maka akan menjadi negatif. Jadi, Y dikurang 0,6 Y sama dengan 290,8. Jadi, Y ini bisa digantikan dengan angka 1. Jadi, 1 dikurangi 0,6 Y sama dengan 290,8. Nah, 1 dikurang 0,6 Y sama dengan 0,4 Y. 0,4 Y sama dengan 290,8. Jadi langsung saja kita ketahui Y sama dengan 290,8 dibagi 0,4. Nah, untuk nilainya atau tingkat keseimbangan pendapatan nasional diketahui yaitu 727. Nah, jadi kita sudah temukan hasilnya di sini Y sama dengan 727. Lalu untuk mencari nilai konsumsinya. Nah, untuk konsumsi tadi sudah diketahui nilai C-nya. Nilai C yaitu 200 ditambah 0,6 YD. Tinggal kita masukkan saja 200 ditambah 0,6, YD-nya tadi adalah Y-2. Jadi C-nya sama dengan 200 ditambah 0,6, Y-nya adalah 727 dikurangi 2. Nah, C sama dengan 200 ditambah 0,6 ditambah 725 hasil pengurangan dari 727 dikurangi 2. Nah, kemudian C sama dengan 200 ditambah 435 hasil perkalian dari 0,6 dikali 725. Maka hasilnya adalah 435. Jadi untuk nilai C-nya atau konsumsi yaitu 635. Nah, berikutnya kita mencari penyelesaian soal untuk mencari tahu nilai saving atau S. Nah, untuk mencari tahu nilai saving atau S ini rumusnya adalah min C0 ditambah 1 min B dikalikan dengan YD. Jadi S-nya sama dengan min 200 ditambah 1 dikurangi B-nya adalah 0,6 YD. Jadi S-nya sama dengan min 200 ditambah 0,4 dikali YD tadi adalah Y-2. Jadi di sini min 200 ditambah 0,4, Y-nya tadi adalah 727 dikurangi 2. Nah, jadi nilai saving di sini kita ketahui min 200 ditambah 0,4 dikali 725 yaitu hasil pengurangan dari 727 dikurangi 2. Nah, jadi di sini kita temukan hasilnya nilai saving atau S sama dengan min 200 ditambah 290. 290 kita dapat dari 0,4 dikali 725. Jadi di sini untuk nilai savingnya atau disimbol dengan S kita dapatkan hasilnya yaitu 90. Nah, kita sudah menemukan jawaban dari pertanyaan A, B, dan C yaitu tingkat keseimbangan pendapatan nasional disimbol dengan Y tadi dan nilai konsumsinya disimbol dengan C dan nilai saving yaitu S. Jadi next. Nah, sekian dan